Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam majelis kita, majelis I Love Monday, I Love Myself. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Myself. I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, kita ada di bulan Ramadan. Jadi ini bisa dibilang edisi spesial ya, spesial Ramadan. Dan di Ramadan ini kita akan membicarakan tentunya seputar Ramadan gitu. Karena kalau di Ramadan kita bicara yang lain, kayaknya gimana gitu ya. Maka kita akan berbicara tentang Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita akan mengambil tema besar Ramadan istimewa. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kenapa Ramadan istimewa? Karena memang Ramadan istimewa. Itu jawaban mudahnya. Nah, kenapa dia istimewa? Karena memang ada hal-hal yang istimewa di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Karena sesuatu yang istimewa itu biasanya dia tidak selalu ada. Sesuatu yang istimewa itu biasanya jarang. Sesuatu yang istimewa itu biasanya langka. Sesuatu yang istimewa itu biasanya hanya sesekali. Dan karena itulah maka dia menjadi istimewa. Dan Ramadan ini ya juga istimewa karena memang dia tidak biasa. Karena memang hanya sesekali. Ya kan? Dan sesekali yang ada di Ramadan ini adalah sesuatu yang memang tidak ada di bulan lainnya. Ya, dia hanya ada di bulan Ramadan. Kita sebut gampang saja misalnya. Eh, puasa itu di bulan lain selain Ramadan memang ada. Tapi yang setiap hari tidak ada. Yang wajib hukumnya tidak ada. Sehebat-hebatnya puasa sunnah ya, yang diizinkan kepada kita adalah puasa sunnah Daud. Sehari kita berpuasa, sehari kita berbuka. Tidak tiap hari. Nah, tapi Ramadan ini kita puasanya tiap hari, 1 bulan penuh, dan status puasanya pun bukan sunnah, tapi wajib. Ya, sehingga tentu ya, sehebat apapun amalan sunnah, dia tidak akan bisa mengalahkan kehebatan amalan wajib. Ya, sebesar apapun pahala dan balasan amalan sunnah, dia tidak akan bisa mengalahkan balasan dan pahala atas amalan wajib. Itu contoh. Ya. Atau contoh lain, di luar bulan Ramadan, ya kita biasa sholat sunnah. Ya. Di malam hari gitu ya, ba'da sholat isya. Tapi sebanyak-banyaknya kita sholat sunnah ba'da isya, sholat sunnah ba'da isya. Mungkin ada sebagian yang dilanjutkan dengan sholat sunnah witir. 3 rakaat. Jadi total 5 rakaat. Dan mungkin sedikit yang melakukannya itu setiap hari. Tapi di bulan Ramadan, ba'da isya itu, kita ada sholat sunnah yang jumlahnya bukan hanya 2 plus 3. Tapi seminim-minimnya jumlahnya itu 8 plus 3. Tentu ada juga yang 20 plus 3. Jadi ada 11 dan ada 23 rakaat. Yang kita menamakannya atau dinamakan di dalam Islam dengan sebutan salat tarawih. Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Maka ya kan, dia menjadi istimewa. Tarawihnya istimewa, Ramadannya juga istimewa.
Kenapa? Karena keistimewaan Ramadan itu dengan maka ada amalan istimewa yaitu tarawih yang tidak ada di bulan lain tapi hanya ada di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita berpuasa setiap hari. Nah, karena kita berpuasa setiap hari, maka kita bersahur setiap hari dan kita berbuka pun setiap hari. Nah, sahur setiap hari itu bukan hal yang biasa di luar Ramadan. Tapi kemudian kita lakukan itu setiap hari di bulan Ramadan. Begitu pula dengan berbuka. Ya kan? Tentu ini belum termasuk terkait dengan menu spesialnya. Belum termasuk dengan kespesialan dari amalan sahur dan juga amalan berbuka tentunya. Nah, sehingga eh, hal ini istimewa karena hanya ada di Ramadan dan itulah yang sekaligus juga menjadi keistimewaan Ramadan. Jadi Ramadan itu istimewa, sahabat Asatif. Keistimewaannya itu tidak tertandingi. Ada banyak hal-hal yang tidak biasa di bulan lain, tapi biasa di bulan Ramadan. Ada banyak hal-hal yang tidak dilakukan di bulan lain, tapi dilakukan di bulan Ramadan. Ada hal-hal yang eh, bahkan mungkin tidak pernah dilakukan di luar Ramadan, tapi kemudian kita melakukannya di bulan Ramadan. Ada banyak hal-hal yang jarang, tidak biasa, kemudian dia menjadi biasa. Dan menjadi biasa itu berarti dia menjadi istimewa. Istimewa karena dibiasakan di Ramadan, tapi tidak biasa di bulan lain. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Namun, keistimewaan itu tentunya bukan hanya itu. Ketika kita bicara keistimewaan, tentu sesuatu yang istimewa kita ingin melakukannya. Karena sesuatu yang istimewa itu pasti luar biasa. Dan tidak ada orang yang mau ketinggalan sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi sesuatu yang luar biasa itu baru akan kita lakukan ketika kita mengetahuinya. Ya, jadi kita tahu sesuatu itu istimewa ya ketika kita tahu. Gitu. Ada orang yang nggak tahu bahwa Ramadan itu istimewa. Ada orang yang nggak tahu bahwa Ramadan itu luar biasa. Maka kemudian tahu tentang istimewa dan luar biasanya Ramadan itu menjadi penting. Karena dengan kita tahu, kita akan melakukan hal-hal yang istimewa itu. Karena orang itu, manusia itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang dia ketahui. Jangankan tahu, jangankan tidak tahu. Yang tahu saja kadang-kadang masih tidak melakukannya. Semua orang tahu, misal contoh, semua orang tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu utama, pahalanya besar, penting. Tapi kan nggak semua orang juga melakukannya. Yang nggak melakukan tahu nggak? Tahu, saya yakin pasti tahu. Karena itu ilmu standar, diajarkan sejak SD tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid yang pahalanya hingga 20 derajat, 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ya. Atau misalnya semua orang tahu tentang Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam. Maka sebagai umat yang punya kitab suci, seharusnya dia bisa membaca Al-Quran dong. Karena dengan dia bisa membaca Quran, berarti dia bisa membaca kitab sucinya. Dan bukan hanya itu, dengan membaca Al-Quran, dia akan tahu apa isi Quran. Yang isi Quran itu adalah panduan hidup bagi kita. Jadi kalau kita mau hidup kita terpandu dengan baik, maka jadikanlah Al-Quran sebagai panduan. Namun bagaimana mungkin kita akan bisa menjadikan Quran sebagai panduan kalau kita tidak bisa membacanya. Bisa membacanya, tapi jarang membacanya. Atau bahkan tidak pernah membacanya. Nah ini yang kemudian menjadi catatan penting. Bahwa orang yang tahu saja kadang masih tidak melakukan, apalagi yang tidak tahu. Yang tahu istimewanya Ramadan saja, kadang-kadang keistimewaan itu diabaikan. Apalagi yang tidak tahu. Maka penting bagi kita untuk tahu. Karena tahu itu awal dari
amal. Tahu itu awal dari perbuatan. Dan untuk tahu kita harus belajar. Ya, apa yang dipelajari? Ya ilmu. Ya, ilmu tentang yang istimewa tersebut. Nanti ketika kita bicara dalam konteks ilmu, maka dia disebut ilmu tentang amal. Ya, ilmu tentang, karena ilmu itu ada tiga macam. Ada ilmu tentang amal, ada ilmu tentang pemberi amal, dan ada ilmu tentang pelaku amal. Ilmu tentang amal dalam konteks Ramadan, ya Ramadannya, amal Ramadan. Ilmu tentang pemberi amal, siapa yang memerintahkan Ramadan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu tentang pemberi amal adalah ilmu tentang Allah. Bagaimana kita mengenali Allah. Dan ilmu tentang pelaku amal, siapa pelaku dari Ramadan? Ya kita. Berarti ilmu tentang pelaku amal adalah ilmu tentang diri kita. Bagaimana kita mengenali diri kita. Nah, dalam tema Ramadan Istimewa inilah kita akan membahas semua itu nantinya, sahabat seperti. Bagaimana selanjutnya kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kita sambung ya. Kajian kita masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Ya, tadi terkait dengan Ramadan istimewa dan kenapa dia istimewa. Dan untuk mengetahui yang istimewa kita harus dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Karena memang agama Islam itu ditegakkan di atas ilmu. Islam itu tegak di atas ilmu. Ilmu itu jelas. Sejelas itulah Islam. Jadi Islam itu tidak samar. Islam itu jelas. Karena dia dibangun di atas sesuatu yang jelas. Dan itu adalah ilmu. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang Islam. Dan sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa kalau bicara dalam konteks ilmu, ada tiga macam ilmu. Ada ilmu tentang amal, ada ilmu tentang pemberi amal, ada ilmu tentang pelaku amal. Ilmu tentang amal, maka semua amal. Salat, ya kan, puasa, zakat, haji, dan berbagai amal lainnya. Nanti kalau bicara ilmu tentang amal, disitulah nanti kita bicara tentang ilmu syariat. Ya. Ilmu tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Tentang apa yang diperintah, tentang apa yang dilarang, tentang apa yang harus dilakukan, tentang apa yang harus dihindari. Dan setiap amal itu nanti ada penjelasannya, ada turunannya. Itu yang disebut nanti dengan ilmu fikih. Maka ketika bicara puasa, nanti ada fikih puasa. Bicara tentang sholat, ada fikih sholat. Dan lain sebagainya. Nah, namun yang penting, fikih itu bukan sekedar bicara tentang hukumnya. Tentang hukum puasa, hukum sholat. Bukan. Itu terlalu sederhana. Tapi fikih itu maknanya juga pemahaman. Fikih. Artinya pemahaman. Dari kata akarnya juga adalah dengan sama dengan kata faqih. Faqih itu artinya orang yang mengerti, paham. Sehingga ketika bicara fikih kita bicara tentang pemahaman, tentang amalan. Nah, maka ketika kita bicara pemahaman tentang amal, di antaranya adalah bahwa amal itu ada ikhtilafnya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sifatnya cabang tanpa mengubah yang pokok. Salatnya tetap 4 rakaat zuhur.
ya. Isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, ya kan? Asarnya 4 rakaat, tetap nggak berubah. Waktunya tetap, ya kan? Subuh itu di pagi hari, zuhur itu setelah matahari tergelincir, ya kan? Asar itu ketika matahari sudah mulai bergeser, ya kan? Menuju ke tempat terbenamnya, ya kan? Maghrib ketika matahari sudah mulai terbenam, maka disebut permulaan malam. Dan Isya ketika malam sudah sempurna alias sudah gelap gulita. Nggak ada yang berbeda, itu pokok soalnya. Nah tapi ada yang cabang. Yang cabang itu apa? Nah nanti dalam tata cara bagian-bagian dari prakteknya. Misal ketika kita bicara takbir, ya kan? Takbir itu tangannya apakah setara dengan bahu atau setara dengan telinga. Ketika bersedekap, apakah sedekapnya itu di dada, di atas ulu hati, ataukah di ulu hati, ataukah di pusar, ataukah di bawah pusar. Terus bicara tentang duduk, ya kan? Kalau seperti apakah duduk iftiras? Apakah kemudian dengan telapak dengan kaki kiri, ya kan, dibentangkan lalu kaki kanannya berdiri tegak atau berdiri tegak kedua-duanya atau dibentangkan kedua-duanya, ya kan? Ketika menunjuk dan banyak sekali itu babnya bab cabang namanya, bab fikih. Duduknya dia tetap duduk, ya kan? Nunjuknya dia tetap menunjuk, nggak ada yang nunjuk. Gitu. Takbir dia tetap takbir, nggak ada yang nggak takbir dan lain sebagainya. Maka ketika orang bicara tentang ilmu tentang amal, maka kita orang yang paham itu, yang ngerti itu, yang fakih itu, dia tahu bahwa dalam bab yang cabang itu ada perbedaan. Maka tidak akan terjadi yang namanya perdebatan atau saling menegasikan atau saling merasa paling benar. Kalau ada yang merasa paling benar, ada yang merasa paling hebat, ya kan, menyalahkan yang lain, itu bukti bahwa dia tidak faqih, ya kan. Dia dia tidak memahami ilmu fikih sebagaimana seharusnya dipahami, bahwa fikih artinya pemahaman tentang praktek amal, bukan sekedar hukum. Ya, jadi bukan hanya bicara tentang halal haram. Karena kalau kalau fikih yang dalam praktek ibadah hanya dipahami sebagai dalam wilayah atau ranah hukum saja, sahabat Asa TV, kalau ngomongin hukum nih ya, ngomongin hukum nih dalam konteks yang umum, kan tempatnya ada di pengadilan ya, salah satunya. Nah, ketika mau memutuskan hukum, gitu, kan tempatnya di pengadilan. Nah, ketika di pengadilan itu, maka di sana kan ada yang namanya jaksa penuntut yang akan menuntut orang yang diadili. Lalu ada yang namanya pengacara yang akan membela yang diadili. Ada hakim yang akan memutuskan. Kalau kita lihat suasana di pengadilan, itu ya kan riwah gitu. Ya kan? Penuh dengan perdebatan gitu. Yang jaksa mengatakan A, yang pengacara mengatakan, oh enggak seperti itu. Tafsir Anda tentang undang-undang, tentang ayat sekian, pasal sekian, tidak tepat. Kata jaksa, oh Anda yang tidak tepat. Jaksa menampilkan tafsirnya dengan panduan ayat lain dalam pasal undang-undang. Pengacara menampilkan tafsirnya dengan ayat lain, ya kan? Ribut saja, gitu kan? Nggak pernah ketemu tuh antara jaksa dengan pengacara, kan? Berantem, merasa paling benar, merasa paling tepat tafsirnya. Maka kalau kemudian dalam praktek amal, dalam praktek amal ibadah kita, kita memandang fikih itu hanya sebatas dengan hukum, sehingga semuanya dibahas dengan pendekatan hukum, maka ya itulah yang terjadi. Wajar antar mazhab berantem, antar kelompok, ya kan, pertengkaran yang gak habis-habis. Yang satu merasa paling benar, menuduh yang lain tidak benar,
Yang satu mengatakan ini begini, yang satu mengatakan itu begitu. Gitu. Ya. Padahal yang diributkan itu ada di dalam wilayah ikhtilaf, yang cabang. Yang nggak perlu diributkan, dipahami saja. Oh ya, pemahaman dia begitu. Dan semua pemahaman itu, ya kan, semua pemahaman itu, selama dia berdasar, merujuk, ya, ujungnya merujuknya kepada siapa? Ya kalau generasi sekarang pasti merujuknya kepada para imam mazhab. Ya, setidaknya yang kita kenal ada 4. Ya kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Apakah kemudian itu pandangan mereka? Enggak. Ya, mereka itu nanti gurunya adalah para tabi'in, karena mereka dari generasi tabi'ut tabi'in, guru-guru mereka adalah para tabi'in. Sehingga pemahaman mereka didapat melalui proses belajar ilmu melalui para tabi'in. Para tabi'in mendapatkan ilmunya dari para sahabat. Dan para sahabat mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Jadi tetap nyambung ke Rasulullah. Jadi ngapain kita kita meributkan sesuatu yang semuanya berujung kepada Rasulullah SAW. Masalah perbedaan di cabang itu babnya terkait dengan interpretasi, pemahaman tentang sesuatu. Nggak ada masalah selama tidak menyentuh hal yang pokok gitu. Sholat asarnya di waktu maghrib misalnya, atau sholat maghribnya 4 rakaat, ya kan, biar banyakan gitu. Sholat subuhnya 1 aja deh, kenapa? 2 kebanyakan masih ngantuk. Ah, itu baru salah. Seperti itu. Karena menyentuh yang pokok. Dan sahabat Asattif yang dimuliakan Allah. Itulah ilmu yang pertama, ilmu tentang amal. Nah, karena kita lagi bicara tentang Ramadan istimewa, berarti amalnya adalah Ramadan. Nah, apa ilmu tentang Ramadan itu? Itulah yang perlu kita ketahui. Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself edisi spesial Ramadan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu tentang amal dan amal yang kita bicarakan adalah amal Ramadan. Nah, ketika kita bicara tentang amal Ramadan, maka carilah ya kan dalil-dalil tentang Ramadan. Ada di dalam Quran, ada di dalam hadis Nabi. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk bicara tentang amalan utama di Ramadan. Yang utama di sini yang saya maksud adalah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa di dalam hadis enggak? Bukan enggak, tapi saya membatasi hanya di situ. Tentu nanti ada panduan penguatan-penguatan dari hadis Nabi itu pasti. Tapi bahwa amalan-amalan selain yang di ayat-ayat tadi, ya, tapi ada di dalam hadis, itu saya tidak memasukkannya. Karena apa? Karena waktu kita terbatas, itu saja. Jadi biar nggak kepanjangan. Gitu. Jadi kita bahas yang utamanya saja. Ya kan? Nah, ketika kita bicara tentang amalan utama Ramadan, sahabat Asa TV, maka ayat-ayat Ramadan itu ada di dalam surat Al-Baqarah, ayat 183 sampai 187. Walau ada yang berpendapat bahwa ayat tentang Ramadan itu termasuk di ayat 188 tuh di surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Quran, 183 sampai 188 itu masih dalam satu ain.
Satu ain itu maknanya satu tema atau satu pokok bahasan. Karena bahasannya tentang Ramadan, maka 183 itu sampai 188 masih ada kaitan dengan Ramadan. Cuma memang karena 188 ini agak berbeda gitu. Nggak ada bau-bau Ramadan gitu. Nggak ada bau-bau puasanya gitu. Itu jadi seakan-akan tidak berhubungan. Sehingga jarang sekali dibahas. Karena 188 itu berkaitan tentang hukum. Ya, tentang hukum. Itu tentang orang yang berhutang. Ini kalau lihat asbabun nuzul ayat 188 itu. Orang yang berhutang. Kemudian yang menghutanginya tidak mencatatnya. Jadi nggak punya catatan bahwa dia berhutang. Nah, satu kali ketika ditagih, dia ngaku, saya nggak punya hutang. Kalau kamu bilang saya punya hutang, mana buktinya? Nah, ditanya buktinya, catatannya nggak ada. Nah, akhirnya, ya sudah, ayo kalau nggak puas, kita bawa ke pengadilan. Datanglah ke pengadilan, menghadap kepada qadhi, kepada hakim, mengadukan permasalahan itu. Ya. Dia yakin dia menang, karena apa? Ya kan, orang yang ngutangin nggak punya bukti. Seperti itu. Nah, itu di antara. Tapi nanti kalau ada waktu kita akan bahas agak detail tentang itu. Tapi nanti. Nah, sahabat Asa TV. Nah, ketika bicara amalan Ramadan itu, kita ambil di 183 sampai 187 dulu ya. Di 183 itu Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi amalan utama Ramadan yang pertama itu disebut di ayat awal yang bicara tentang Ramadan, yaitu puasa. Ya, bicara amalan puasa. Lalu amalan utama yang kedua apa? Di ayat 184-nya. Ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ayat ini berisi tentang penjelasan dari puasa Ramadan. Kalau ayat 183 itu baru ngomong puasanya saja. Tapi di ayat 144 itu udah bicara tentang detail puasanya. Kapan dilaksanakannya. Gitu. Siapa yang boleh tidak melakukannya. Apa konsekuensi kalau dia termasuk yang boleh tidak melakukannya. Jadi ayat 184 itu baru menjelaskan tentang detail dari ibadah puasanya. Ayyam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Beberapa hari yang ditentukan itu apa? Ya Ramadan. Jadi puasa 183, Ramadan 184. Maka jadilah puasa Ramadan. Nah, ayat 184 ini berisi tentang detail informasi. Ya, informasi tentang Ramadan. Gitu, tentang puasa Ramadan. Gitu. Sehingga ketika bicara dalam konteks detail informasi, berarti dia tentang ilmunya puasa. Gitu. Ya, tentang ilmunya puasa. Maka di ujung ayat itu disebut in kuntum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu kalau kamu tahu. Kalau tahu. Kalau nggak tahu, ya mungkin dia nganggap enteng puasa, nganggap biasa aja puasa. Tapi kalau dia tahu, maka dia akan menganggap puasa itu akan lebih baik bagi dirinya, lebih utama, ya kan, punya banyak kelebihan, punya banyak keistimewaan. Nah, untuk syarat kan tadi kalau tahu. Nah, untuk tahu kita harus belajar. Gitu. Maka kemudian di antara amalan yang utama di bulan Ramadan yang kedua adalah belajar. Tolabul ilm. Supaya kita tahu, punya ilmu. Bahkan para ulama menyebutkan proses pembelajaran jika dilakukan di bulan Ramadan itu akan lebih maksimal. Kenapa lebih maksimal? Karena pada saat bulan Ramadan, manusia itu kan punya dua unsur ya, sahabat Asa TV. Ada unsur jasad, ada unsur ruh.
masing-masing unsur ini punya suplemennya sendiri-sendiri. Suplemen jasad atau fisik itu adalah makan dan minum. Gitu. Sementara suplemen ruh itu adalah ibadah. Karena ruh itu dari Allah. Maka ruh itu akan senang selalu berorientasi ke Allah. Maka bagaimana cara dia berorientasi ke Allah? Dengan cara beribadah. Karena beribadah kepada Allah. Maka saat orang beribadah, ruhnya itu sedang, ya kan, menemui, ya kan, pemiliknya. Nah, ketika di bulan Ramadan, sahabat Asa TV, kita kan berpuasa. Puasa itu nggak makan, nggak minum, dan menahan syahwat. Yang kalau kita bicara dalam bab makan, minum, dan syahwat, itu apa? Syahwat farji. Itu semua kan syahwat. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa syahwat itu kan simpulnya ada tiga. Ada syahwatul kalam, syahwatul batin, syahwat perut, dan syahwatul farji. Syahwatul kalam nih, mulut nih demennya kan ngomong gitu. Syahwatul batin itu perut demennya makan dan minum. Dan syahwatul farji itu ya demennya yang berkaitan dengan farji lah, dengan kemaluan. Nah, ketika kita berpuasa, ketiga syahwat itu dikendalikan, dipuasakan. Gitu. Sahabat Asatv yang dimuliakan Allah. Bicara, ya kan, hati-hati, ya kan, lebih hati-hati. Semakin sedikit bicara makin baik. Wah, kalau gitu kasihan Ustadz dong. Karena Ustadz bulan Ramadan malah banyak ngomong. Ya itulah nasibnya Ustadz. Ya, dia harus bicara. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun dia bicara, yang dibicarakannya adalah yang baik. Sehingga bukan keburukan-keburukan yang keluar dari lisannya. Dan sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah. Dan semua syahwat itu terkait dengan jasad. Ya. Perut itu terkait dengan jasad. Mulut terkait dengan jasad. Farji, kemaluan terkait dengan jasad. Efeknya kepada jasad, ya kan? Kepuasannya pun pada jasad. Nah, di bulan Ramadan itu semua dipuasakan. Sehingga apa? Jasadnya dilemahkan. Karena yang menjadi suplemennya dikendalikan, ditahan, dipuasakan. Nah, sementara ruhnya di bulan Ramadan ada banyak amalan. Dia melakukan banyak ibadah. Dan ibadah itu adalah suplemen dari ruh. Maka akhirnya apa? Ruhnya menjadi kuat. Ketika jasadnya melemah dan ruhnya menguat, maka ulama menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulan kemenangan ruhiyah. Bulan kemenangan ruhani. Karena apa? Karena di bulan itulah ruh itu begitu kuatnya, sementara jasad itu begitu lemahnya. Yang ketika di luar Ramadan boleh jadi kebalikan. Gitu. Karena di luar Ramadan makan sejadinya, ngomong sejadinya, gitu kan. Dan pengendalian syahwatul farji kadang-kadang lalai. Ya, sementara ibadah secukupnya, gitu kan, sekedarnya. Gitu. Maka kemudian wajar jika kemudian di ayat 38 surat At-Taubah Allah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi. Hai orang beriman, mengapa terjadi kepada kalian ketika kalian diseru menuju kepada Allah, tapi kalian diberatkan ke bumi. Yang diseru menuju kepada Allah itu ruhnya. Yang diberatkan ke bumi itu jasadnya. Beratnya jasad menghambat ruh, ya kan, untuk mendekati Tuhannya. Ya. Karena jasad itu penuh dengan syahwat. Ya kan? Syahwat itu menjadi penghalang bagi ruh untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar. Tapi ketika di bulan Ramadan, maka ruh itu menang. Nah, ketika seseorang ruhnya dalam keadaan yang orang berpuasa itu, ketika ruhnya optimal karena dia beribadah, dia dekat dengan Allah, maka pada saat puasa itu orang dalam keadaan sebaik-baik ruhani, dalam keadaan sebaik-baik nafs, ya kan, jiwanya itu jiwa terbaik. Kenapa? Karena dia bersih dari unsur-unsur jasad yang seringnya mengotori. Dan kemudian dia dibersihkan dengan unsur-unsur rohani dengan yang semakin menyucikan dia. Sehingga apa?
di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana orang beriman sampai pada puncak kebersihan jiwa dan kalbunya. Gitu. Dan ketika dia dalam keadaan jiwa dan kalbu yang bersih, maka jiwa dan kalbunya bercahaya. Sementara ilmu itu adalah cahaya. Maka cahaya itu akan lebih mudah masuk di dalam cahaya. Jika jiwa dan hati bercahaya, maka ilmu akan mudah untuk masuk dipahaminya. Maka saat belajar terbaik itu adalah di bulan Ramadan, saat kita berpuasa. Kenapa? Karena cahaya ilmu itu akan mudah masuk ke dalam diri kita, sehingga kita memahaminya. Jadi kenapa selama ini kok kita nggak paham-paham agama gitu, perasaan belajar bertahun-tahun gitu kan. Belajar satu dapat, belajar dua dapat, belajar tiga dapat. Begitu belajar empat, yang satu lupa. Belajar lima, yang kedua lupa. Belajar enam, yang ketiga lupa. Kenapa? Ya. Mungkin itu salah satu indikasi kita belajarnya nggak dalam keadaan hati yang jernih dan bercahaya. Sehingga apa? Cahaya ilmu itu susah masuknya. Apalagi dalam keadaan hati yang gelap gitu. Karena banyak maksiat. Maka cahaya itu susah. Tapi kalau kita belajar di bulan Ramadan, belajar agama, belajar ikut kajian, baca kitab, segala macam. Itu paham itu akan lebih mudah. Karena cahaya ketemu dengan cahaya. Sahabat Asatif yang itu. Ya. Bagaimana selanjutnya? Kita sambung setelah ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Arsal Shah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Spesial Ramadan. Oke, kita sambung nih di segmen terakhir ya, segmen yang keempat. Ya. Sahabat Asa TV, tadi kita sudah dua ya, bahwa amalan istimewa atau amalan utamanya itu adalah yang pertama puasa di ayat 183, yang kedua adalah belajar atau mencari ilmu di ayat 1. Isyaratnya ada di ayat 184. Ya. Lalu apa amalan yang ketiga? Amalan yang ketiga di ayat 185. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumh wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amalan istimewa yang utama yang ketiga di Ramadan adalah Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an, kata. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Sehingga Ramadan itu namanya selain Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam, juga sering disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Qur'an. Bulan Ramadan itu ya bulan Al-Qur'an. Ya, karena memang istimewa. Bahkan yang menjadi sebab Ramadan istimewa karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Dan bahkan soulmate-nya Al-Quran dengan Ramadan ini bukan hanya di dunia. Ya, Ramadan Quran diturunkan di bulan Ramadan sehingga jadi pasangan. Bahkan kesolmetan Quran dengan Ramadan itu sampai ke akhirat nanti, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Seperti apa itu nanti akan kita bahas. Tapi bahwa
amalan utama yang istimewa di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Berinteraksilah dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Berinteraksi dengan cara apa, Ustaz? Minimal kita membacanya, khatamkan. Karena itulah yang diajarkan kepada kita di bulan Ramadan. Perbanyak menghatamkan Quran, ya, membaca. Jangan dibentur-benturin. Ada yang bertanya, lebih utama mana Ustadz antara membaca dengan memahaminya? Ya, sehingga kita baca terjemahan, kita baca tafsir, ketimbang baca doang. Jangan dibenturin. Dua-duanya, tiga-tiganya sama penting. Membaca penting, memahami penting, mengerti penting. Cuma kan masing-masing ada waktu-waktunya. Gitu. Saatan. Ya. Kalau dibilang apa Ramadan lebih utama memahami, iya, ya kan. Memahami itu penting. Ya, tapi kenapa dibenturin sama membaca? Gitu. Ramadan itu momentumnya memang memperbanyak baca, menghatamkan. Banyak sekali dalilnya, riwayatnya banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya di malam Ramadan, setiap malam, artinya apa? Hanya di malam Ramadan, setiap malam, dia ditemui oleh malaikat Jibril. Di bulan lain, enggak. Hanya di bulan Ramadan, setiap malam, dia ditemui malaikat Jibril, bukan untuk menyampaikan wahyu. Di bulan lain, malaikat Jibril namanya Rasulullah untuk menyampaikan wahyu. Hanya di bulan Ramadan, malaikat Jibril menemui Rasulullah setiap malam untuk murajaah Al-Quran. Mengulang-ulang membaca Quran. Menghatamkan Quran di setiap malam Ramadan. Itu dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril. Sahabat Asa TV. Yang kemudian para sahabat pun melakukannya. Para tabi'in melakukannya. Para tabi'ut tabi'in melakukannya. Di antara riwayat yang sampai ke kita, bagaimana seorang Utsman, bahkan di dalam sholat witirnya yang 1 rakaat, itu ba'da Fatihah dia menghatamkan Quran. Seorang Imam Syafi'i di bulan Ramadan secara khusus dia menghatamkan Quran sehari 2 kali. Sebulan 60 kali. Ya. Kita sebulan 2 kali aja kadang udah ampun-ampunan. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Artinya, ya, kalau toh misalnya fokus di bulan Ramadan kita adalah memperbanyak membaca, memahaminya, ya nantilah setelah Ramadan atau di luar Ramadan. Jangan begitu disuruh baca, kemudian membandingkan dengan memahami. Lah kemarin sebelum disuruh memperbanyak baca, kemana mas? Bulan Rajab kemana? Bulan Syaban kemana? Dan bulan-bulan lain kemana? Di saat kita bisa memahami Quran dengan membaca tafsirnya, dengan membaca terjemahannya, dengan mengikuti kajian Qurannya misalnya. Lantas itu dijadikan alasan untuk mengurangi bacaan Quran kita. Kadang-kadang bertanya begitu pun, ya, yang kadang-kadang ya, yang bertanya begitu kalau niatnya untuk membenturkan biasanya baca Qurannya akhirnya kurang, baca tafsirnya juga enggak, baca terjemahannya pun enggak nyampe, gitu. Ya, mengilmui, memahami Al-Qur'annya lewat kajian pun kadang-kadang tidak. Gitu. Karena memang cuma jadi alasan. Jadi jadikanlah Quran sebagai sahabat. Mengisi hari-hari Ramadan kita. Ya kan? Dari sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Gitu. Bangun tidur kita dihiasi dengan Quran. Menjelang tidur pun dihiasi dengan Al-Quran. Cuma saat tidur aja kita nggak baca Quran. Sahabat Asatid. Saat tidur, saat aktivitas. Nah yang repot kan kadang-kadang dalil ibadah Ramadan itu cuma satu. Yang kadang-kadang ini juga sebenarnya bukan dalil juga gitu. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Akhirnya pada subuh mau ngapain, mau ibadah.
Ntar menjelang duha, waktu duha apa menjelang zuhur. Mau ngapain? Mau ibadah. Ba'da zuhur ibadah lagi. Ba'da asar ibadah sampai maghrib kan. Ya, ibadahnya apa? Tidur gitu. Jangankan, jangankan di bulan Ramadan. Ya, di luar Ramadan saja. Kalau tidur kita membuat kita tercegah dari melakukan maksiat, maka tidurnya ibadah, berpahala. Tapi jangankan di luar Ramadan, di Ramadan saja, kalau tidur kita membuat kita menghindar atau terhindar dari amal saleh, apalagi yang fardu, maka tidurnya jadi lalai, bisa jadi berdosa. Udah jelas mau zuhur, tidur gitu. Akhirnya apa? Bangun udah mau asar, lalai dengan zuhurnya gara-gara tidur sebelum zuhur. Maka tidurnya jadi melalaikan dia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya, apalagi kalau menjelang maghrib sih nggak tidur biasanya. Gitu. Menjelang maghrib biasanya JJS, jalan-jalan sore, ya kan berburu takjil gitu. Seneng malah. Cuma akibatnya mbak ada karena mbak ada apa maghrib iftarnya kebanyakan ngantuk. Yang dimakan karbo kebanyakan karbo lagi. Karbo bikin ngantuk. Akhirnya apa? Menjelang isya ngantuk. Sholat isya masih berjamaah, tapi begitu mau tarawih, ngantuk saya, gitu. Daripada saya sholat sambil ngantuk, mending saya pulang. Akhirnya pulang ke tarawih. Sahabat Asa TV yang dimulakan Allah. Jadi, perbanyaklah interaksi dengan Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Jika bisa, minimal hatamkan Quran sekali di bulan Ramadan. Kalau bisa lebih, Alhamdulillah, itu lebih baik. Lalu yang keempat, amalan Ramadan yang keempat, yang istimewa, yang utama adalah di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Berdoa. Ya, itulah amalan istimewa dan utama di Ramadan. Ya kan? Perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan lis-sha'imin inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa hingga dia berbuka, doanya itu mustajab. Apalagi saat-saat menjelang berbuka, itu mustajab doanya. Di dalam hadis lain disebutkan ya kan, bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Sahabat Asa TV. Maka rugi kalau Ramadan nggak dimanfaatkan untuk banyak-banyak berdoa. Terlebih di saat kita lagi lapar-laparnya tuh di siang hari. Karena doa di saat lagi lapar-lapar itu, doa di saat kita lagi menderita. Orang yang menderita, doanya makbul. Orang yang puasa, doanya makbul. Dia berpuasa dan dia menderita. Maka semakin makbul doanya. Sahabat Asad TV. Apalagi kalau ngebayangin, bukanya belum kebayang nih. Bukanya pakai apa? Karena duitnya kagak ada. Semakin menderita dia membayangkan buka dengan apa. Untuk semakin makbul doanya. Kenapa? Dia derita di atas derita di atas derita. Sahabat Asatib yang mulia. Banyak-banyaklah berdoa. Dan yang terakhir, yang kelima, di ayat 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan seterusnya hingga akhir ayat. Bahwa di antara amalan istimewa di bulan Ramadan itu adalah ya kan, perbaikilah interaksi kita dengan manusia. Khususnya suami dengan istri, istri dengan suami. Karena ayat 187 itu bicara tentang interaksi antara suami dengan istri. Yang kalau kita bicara asbabun nuzulnya, wah itu menarik sekali itu. Tapi itu tidak akan kita bahas sekarang nanti. Kalau penasaran, ikuti yang nanti. Artinya apa? Bagaimana Ramadan itu ya kan, dengan segala amal atas nama Ramadan tidak jadi alasan bagi kita untuk ya kan membatasi interaksi kita dengan manusia. Justru bulan Ramadan saatnya kita menjaga interaksi dan berinteraksi dengan interaksi terbaik dengan manusia. Khususnya ya suami dengan istri karena ayat itu berkaitan suami dengan istri. Tapi kan suami dengan istri ini sama-sama manusia.
Berarti interaksi suami istri adalah interaksi antar manusia. Jadi secara umum dia bicara interaksi antar manusia. Sahabat Asa TV. Karena nggak ada yang suaminya manusia, istrinya jin, kan nggak ada. Gitu kan. Sahabat Asa. Maka bahkan di antara amalan-amalan yang tidak kalah utamanya di dalam hadis banyak disebutkan, ya kan, terkait dengan Ramadan itu adalah amalan berkaitan dengan manusia yang lain. Bagaimana kita berbuat baik kepada manusia, memberi makan berbuka orang yang sedang berpuasa, itu kan interaksi dengan manusia. Itu pahalanya besar. Maka sahabat Asa TV, Ramadan tidak membuat kita jadi egois. Ramadan tidak membuat kita jadi menyendiri dan menyepi. Ramadan tidak membuat kita jadi orang-orang yang antisosial. Tapi Ramadan justru bergaulah dengan banyak orang dan jadilah orang baik kepada orang lain. Itulah 5 amalan istimewa di bulan Ramadan. Yang itu menjadi bagian dari hari-hari kita. Jika itu kita lakukan di Ramadan, insya Allah, Ramadan kita betul-betul istimewa. Dan ketika Ramadan kita menjadi istimewa, maka Ramadan kita akan optimal. Dan optimal Ramadan kita akan berdampak untuk kehidupan kita di 11 bulan setelah Ramadan. Sahabat Asa TV, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya kan? Nanti di pertemuan berikut kita akan detailkan. Puasa itu apa sih? Belajar mencari ilmunya tuh gimana? Penjelasan Quran tuh gimana penjelasannya? Doa tuh juga gimana? Termasuk tadi dalam konteks berinteraksi amal sosial. Kita ketemu lagi ya kan, di pertemuan berikutnya. Insya Allah Allah akan memberikan waktu kepada kita ya kan, dan memanjangkan silaturahim kita. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah berkahi kita semua di bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.